jika seseorang dimasuki nur tersebut di sini tandanya itu orang tersebut gitu, tandanya menjauhkan diri dari negeri tipuan. Rasulullah nya. Negeri tipuan Iya. Dunia, Boy. Iya. Threat menjauhkan diri dari negeri tipuan. Di sini al-ghurur ya. Kan sudah gurur tertipu. Itu tandanya yang ke satu. Gurur Diri. negeri tipuan, fata morgana ya. Dan kembali ke negeri Yang terang benderang. yang khulud, yang kekal. Itu ya. Di sini dan kembali. Di sini menggunakan kalimat al-inabah. Al-inabah dari kata-kata apa? Taba. Anaba. Dan kembali Manibina. Dan kembali ke negeri yang kekal. Ke yang kekal. Ini al-khulud, jadi khulud khuludina fiha abada. Al-khulud, negeri yang kekal. Al-khulud. Nah, kemudian kalimatnya itu serta menyiapkan diri, ini koma ya, serta menyiapkan diri untuk mati sebelum datangnya mati. Gitu. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Gitu. Ini istidad, menyiapkan diri. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Menyiapkan diri untuk mati sebelum mati gitu. Nah, makanya dalam sebuah suluk itu ada belajar mati sebelum mati gitu. Nah, riyadhah itu, fana itu mati sebelum mati gitu. Jadi kalau di sebuah tarekat itu, tarekat manapun ya. Ini yang bagian akhirnya. Ini yang kenapa ada fana, ada riyadhah gitu. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan zaman perang ya. Zaman perang itu kan tuh riadohnya, jadi aduh, tiba-tiba lewat ada yang menikam dari belakang, ada yang racun tuh. Jadi kita harus siap-siap mati terus. Kalau kita kan kadang nggak siap-siap mati kan. Pulang aman, ke restoran juga aman, nggak ada bom, nggak ada apa gitu. Tapi kalau kayak di Irak begitu atau di Palestina mungkin ya, orang belajar, jangan-jangan nanti melangkah, kena ranjau, meledak. Jadi banyak siap matinya gitu. Jadi tidak dengki, menyiapkan seikhlas mungkin, istighfarnya banyak. Bisa tiba-tiba mati.
Nah kalau di alam sekarang kan lain ya. Ini menyiapkan mati untuk mati sebelum datangnya mati. Jadi zaman Rasul riadohnya nih. Iya, jadi alamnya itu makanya sebuah thariqat itu biasanya munculnya di alam-alam yang sudah makmur gitu. Gitu. Karena makanya dia mujadid kan, pembaharuan. Gitu. Karena kalau orang sudah makmur itu kadang lupa agama, lupa jihad, lupa apa gitu. Gitu. Makanya Allah mengkondisikan gitu. Nah, semua hal-hal yang baru itu bid'ah secara hukum. Kecuali kalau Allah turunkan gitu. Gitu. Kecuali kalau Allah turunkan. Mulai seorang wali gitu. Orang yang bertemu diri. Dan itu kan temporer untuk zaman itu aja. Ya, kalau kita mempunyai persepsi dan pengertian sendiri terhadap Islam gitu ya, terhadap agama, bukan adin nih konteksnya, syariat gitu, apa itu disebut apa namanya, bid'ah. Kita punya pengertian sendiri terhadap syariat. Maksudnya? Misalnya saya menganggap tidak ada tuntunan untuk melakukan apa namanya, ritual-ritual yang nggak ada contohnya di zaman Rasul. Seperti yang setelah orang kematian itu tahlil. Apa? Tahlil. Misal kecil gitu. Itu Salah hilaf ya. dan lain sebagainya gitu. Itu apakah itu disebut bid'ah? Makanya orang, kalau dulu saya punya ustadz bilangnya ada bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah gitu. Ya kalau udah beda ya beda aja semua. Gitu. Ada bid'ah hasanah sama dolalah. Jadi bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk kan gitu. Tapi saya pikir ya gimana ya? Karena juga nggak semua orang, kalau kembali ke Rasulullah ya, boleh disalatkan, boleh diiringkan ke alam kubur walaupun dia agamanya Islam gitu. Kayak siapa? Sa'labah. Jadi walaupun kita kan tradisinya harus tahlil, harus apa dan sebagainya gitu. Mungkin ada juga yang boleh tahlili gitu. Ada juga yang tidak boleh gitu, nggak tahu. Itu kan memang susah untuk membedakannya zaman sekarang. Jadi arti lebih relaksnya Pak di sini menjauhkan diri dari negeri tipuan. Maksudnya dunia barangkali. Dunia gitu. Duniaan. Dan kembali inabah ke negeri yang kekal. Ya kekal. Akhirat. Iya. Jadi tujuannya orientasinya akhirat. Iya. Bukan berarti dia meninggalkan duniawi ke gua atau uzlah, tetapi dia berhati-hati gitu terhadap segala hal yang bisa menjebak, menjerumuskan. Kembali kepada akhirat. Iya, berarti dia ini artinya mendekatkan dunia akhirat ukhrawi itu ke kehidupan keseharian gitu. Tidak boleh kita ngambil sebuah tindakan apapun yang kita tidak ingat kepada implikasinya gitu. Kalau kita berbuat ini pasti akan Allah tuntut tuh gitu semua tindakan kita. Jadi biasanya orang tinggal di dunia lupa akhiratnya gitu. Dia bertindak apapun juga tanpa dia beriman bahwa semua tindakannya akan diadili gitu. Jadi kecil besar pun akan di adiat gitu kan, Allah akan buka semua isi dada gitu. Serta menyiapkan diri untuk mati sebelum mati gitu. Karena itu barangkali yang ukhulu anfusakum. Iya. Khruju min diyarikum. Betul. Dan memang kayak di surat Al-Baqarah kan, jadi bertobatlah kepada Allah dan bunuhlah dirimu sendiri. Itu surat berapa tuh? Al-Baqarah berapa? Tobat yang diterima. Berapa dan? Berapa Her? Gimana bunyi? Bertobatlah kepada Allah dan
Bunuhlah dirimu sendiri. 282. 54. Tambahan ini bukan. Kalau Musa di kaum itu Itu yang itu. Iya. 54. Qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum Ya itu. faqtulu anfusakum aw khruju min diyarikum fataba 'alaikum Nah, maka Allah akan menerima taubatmu gitu. innahu huwat tawwabur rahim. Ya, kalau cuma nggak kayak gini susah Pak ngingetin ya. Suratnya itu ayatnya. Angkanya banyak makanya Quran. Angkanya itu Pak. Iya. Jadi itu ada di surat 54 dan surat An-Nisa berapa tadi, Pak? Anissa. Iya. 67 ya. Jadi kalau di 54. dihubungkan antara 254 dengan surat An-Nisa ayat 66 itu. Jadi kalau di An-Nisa ayat 66, di surat 4 ayat 66 di situ walau ana katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ihriju min diyarikum. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka bunuhlah dirimu anfus atau keluar dari kampungmu gitu. Sedikit yang Iya. melakukannya. Nah, itu ini Qalilum minhum. menyiapkan diri untuk mati sebelum mati. Gitu. Sebenarnya Tapi terusan ayat itu cuma sedikit yang mau melakukan. sedikit yang melakukan itu gitu. Atau yang faham itu sedikit. Nah, tadi di surat 254 dan surat 466 ya. 466. Jadi tobat yang diterima adalah tobat yang disertai dengan membunuh diri. Mati sebelum mati. Nanti di Al-Quran sangat banyak tentang hazarul maut. Gitu. Kehadiran maut sangat banyak. Jadi orang harus belajar mati gitu. Jadi itu mungkin ya yang dari kalimat Rasulullah, wa istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Baik, Di mungkin hadis ini ada di buku itu Pak ya. Minhajul Abidin ya, ada diulas oleh Al-Ghazali tentang pertanyaan para sahabat ke Rasulullah. Halaman berapa 7 Pak? Halaman 7 kalau yang terjemahannya Mama Abdullah bin Nuh. Jadi kalau orang-orang arifin itu mati sebelum mati gitu kan? Mati sebelum mati, karena begini ya, kita sudah ngebahas misalkan kemarin alam jiwa syaitoni, jiwa material, jiwa tumbuhan, dan jiwa binatang ya. Jadi kalau misalkan gini, saat si nur iman mati, gitu, kan si jiwa mati, sang penggembala itu, yang bermunculan itu kan bisa harimau, bisa gajah, bisa sifat hawa nafsu dalam diri kita, gitu. Tapi ada yang dominannya, gitu. Jadi semua sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita itu harus mati, gitu, agar makomnya naik. Jadi kalau orang misalkan, kalau saya ketemu seorang misalkan makomnya gajah, berarti kan tingkatannya kuat ke dunia, gitu, berat ke duniawi gitulah. Nah, kalau dia kemudian menuju Allah, bertobatnya betul, nanti si gajahnya mati, jungkir gitu. Gajah mati, nah yang muncul binatang yang lebih tinggi, misalkan harimau gitu. Harimau kumbang, hitam gitu. Nanti berubah, nanti kalau dia naik terus, dia bertobat terus ke Allah Ta'ala, Levelnya naik.
levelnya naik, hitamnya berkurang gitu kan. Jadi kayak sapi mungkin ada hitam putihnya harimau tuh. Nanti jadi putih gitu. Nanti putihnya hilang jadi kuning gitu. Nanti mati lagi. Jadi apa lagi? Jadi Garuda gitu. Atau ya elang ya. Muncul sebagai elang ya. Elang hitam juga. Baru-baru hitam. Hitam tuh ya, hitam betul. Hitam pekat. Gitu. Pekat gitu. Nanti berubah sayapnya dia sedikit memutih gitu. Mencoklat gitu, flek-fleknya gitu. Nanti berubah jadi Garuda putih total. Nanti yang putih berubah jadi emas gitu. Keemasan, nanti baru mati Gardanya. Baru lahir sebagai manusia. Gitu. Baru bayi insan. Kenapa? Prosesnya apa ya? Ya itu yang kemudian orang mengatakan reinkarnasi, padahal bukan. Gitu. Itu ada kematian kan, kematian sebagai gajah, kematian sebagai harimau, kematian sebagai Garuda. Jadi manusia, nanti manusia pun akan mengalami sekian kematian juga. Gitu. Nah itu kan mati sebelum mati, jadi ada kematian minor gitu. Jadi dari sebelum ajal. Dari hitam pekat sampai dia warnanya putih terang, terus jadi kuning emas, baru mati lagi, baru timbul lagi yang level yang lebih tinggi ya. Nah, jadi dari hitam kelam itu sampai ada putih-putihnya juga itu kan makan waktu lama saya kira. Tergantung taubat masing-masing, Amaliyahnya, amaliyahnya gitu. Tergantung masing-masing. Dalam perjalanan manusia itu Bang, bersuluk, mungkin nggak hidup lagi tuh pada suatu saat. Apanya tuh yang mati tadi? Nanti di pelajaran lebih lanjut sebetulnya kematian bukan kematian mereka, tapi kematian pengaruhnya. Yang tidak boleh itu pengaruh mereka ke hati gitu. Oh gitu. Bahwa sifat harimau kita ada, sifat gajah kita ada, tapi tidak boleh dia jadi mengontrol kita gitu Bu. Gitu. Udah terkendali gitu. Terkendali karena si jiwanya bangun. Jiwa yang mengikat mereka. Jadi pakai akal itu. Diikat mereka itu semua. Nah kalau si penggambarannya mati, semua bermunculan gitu. Jadi penggambarannya mesti hidup. Iya, jadi tingkat mereka itu liarnya itu tergantung kedewasaan penggembala. Kalau gembalanya masih kurus, kecil, sakit-sakitan, dia kalah sama ininya, sama gembalaannya dalam diri kita gitu. Semua masih bisa mempengaruhi hati sampai pada gembalanya semakin kuat. Sampai pada bertemu diri mungkin. Tentu saja. Posisi aman. Iya. Jadi si hawa nafsu itu topik berikutnya nih, bukan dimatikan tapi dikontrol gitu. Gitu. Karena ada fungsinya ya Mas. Kayak sifat marah orang kan sifat binatang ya, amarah itu betul nggak? Sifat harimau, singa gitu. Kan bukan tidak boleh ada tapi dikontrol gitu. Jadi kalau pas marahlah gitu. Tapi dengan hak gitu. Bukan tidak boleh marah, cuman kapan marah mesti kalaupun dia marah karena Allah gitu. Kalau orang perang pakai apa tuh? Dia dikeluarkan singanya itu. Gitu. Karena jiwa itu tendensinya tidak akan berperang Pak, jiwa itu. Dia hanya akan melihat Allah gitu. Mau dibunuh, mau diapa dia hanya melihat Allah Ta'ala jiwa itu. Jadi kalau harus berperang kan jiwanya mesti menggunakan hawa nafsunya gitu. Mau perang nih, nah singa dalam diri kita dikeluarkan gitu. Jadi bukan berarti harus dibunuh. Cuman sekarang mah tidak sedang perang, singanya merajalela gitu. Tidak sedang perang, singanya di mana-mana muncul, itu yang jadi bahaya. Mesti gitu. dikendalikan. Mesti dikendalikan gitu. Karena sangat pengendalinya sedang tertidur gitu. Belum bangun. Baik, sudah jam 10 ya. Jadi masih dalam rangka nurul iman Pak ya? Nurul iman, tadinya sih mau sampai ke hawa nafsu karena udah jam segini, tadi telat. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang fungsi dari nur iman, kemudian ke hawa nafsu. Baik, kita akhiri saja. Yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kata-kata yang sangat sengaja menyakiti atau menyinggung sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.